Halo Aga Kareba Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Mardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tanggul Sungai Rongkong jebol, ratusan rumah warga dari 3 desa di Luwu Utara terendam banjir. Penyelidikan berlanjut, petugas gabungan telah melakukan autopsi mayat mahasiswa yang tewas saat pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam atau Diksar Mapala di Maros. Laga PSM Makassar menjamu Rans Nusantara FC di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare bakal dibatasi 50% penonton. Kita ke informasi pertama, ratusan rumah warga dari 3 desa di Kabupaten Luwu Utara terendam banjir. Banjir setinggi 1,5 meter ini dipicu jebolnya tanggul Sungai Rongkong akibat hujan deras di hulu sungai. Tanggul penahan Sungai Rongkong jebol hingga mengakibatkan ratusan rumah kembali terendam banjir di Kabupaten Luwu Utara. Banjir setinggi 1,5 meter ini meluas ke 3 desa, yaitu Wara dan Caning di Kecamatan Malangke Barat, serta desa Lembang-Lembang di Kecamatan Baibunta Selatan. Selain perumahan, puluhan hektar sawah, kebun tambak, rumah ibadah, dan beberapa fasilitas umum ikut terendam. Hujan deras di hulu Sungai Rongkong memicu debit air bertambah dalam 2 bulan terakhir. Jadi anak-anak di sini tidak sekolah juga, Bu? Tidak sekolah, bagaimana sekolahnya di situ? Ada yang di pos-pos sekolah itu. Kenapa tidak mengungsi, Ibu? Ya bagaimana kita mengungsi? Biaya itu mengungsi. Nah, anak-anak atakan, takut itu udah menyeberang. Ada berapa kakak rumah di sini, Bu? Ada ke 10. Sejumlah rumah terancam terbawa arus seiring semakin derasnya arus sungai sehingga mayoritas warga mengungsi ke rumah kerabat di desa tetangga yang relatif aman. Namun ada sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Jadi kalau untuk makan sehari-hari biasanya dari mana, Pak? Beli sendiri. Tapi kadang ada juga bantuan masuk sekali. Begitu 1 minggu kah, 2 minggu kah. Baru ada lagi? Iya, baru ada. Kalau tidak ada bantuan terpaksa beli, Pak, ya? Iya, beli sendiri. Yang kemarin itu masuk, dia bilang orang, tapi cuma orang yang mengungsi ke sana yang dapat. Oh, yang dalam, yang bertahan? Ya, yang di dalam tidak berapa ada. Berapa kakak yang masih bertahan dalam, Pak? Banyak itu karena yang dari Landondo itu teman saya itu ada semua di sebelah itu. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol agar kembali hidup normal. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Diduga karena korsleting listrik, 2 rumah di Kota Makassar terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya karena takut rumahnya ikut terbakar. Belasan armada pemadam dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Kebakaran 2 rumah terjadi di Jalan Kalumpang, Lorong 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Api dengan cepat membesar karena berada di tengah kawasan padat penduduk. Rumah yang terbakar sebagian terbuat dari kayu dan berdempetan. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya hingga menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. 13 armada pemadam dikerahkan. Api bisa dipadamkan setelah hampir 1 jam. Akibat kebakaran, 2 rumah yang dihuni 3 kepala keluarga hangus terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa, seorang penghuni rumah harus dievakuasi ke puskesmas karena mengalami syok di tengah kehamilannya melihat rumah terbakar. Sementara di dalam cuma ada ibu hamil, kita evakuasi dulu di Mas. Dievakuasi buat, tapi dia tidak terkena Pak, karena kaget atau bagaimana seperti apa? Cuma kaget katanya. Cuma kaget. Guna memudahkan penyelidikan kepastian penyebab kebakaran, garis polisi telah terpasang di lokasi kebakaran. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi kriminal. Rumah yang dihuni mahasiswi Fakultas Kedokteran di Kota Makassar disatroni perampok. Pelaku yang diketahui lebih dari 1 orang sempat menyekap korban dengan senjata tajam. Sejumlah barang berharga raib digondol perampok. Salah satu rumah di Jalan Atira, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, disatroni 2 perampok. Jendela rumah rusak dicongkel pelaku. Begitu pula 3 kamar tidur di lantai 2 berantakan diobrak-abrik pelaku saat mencari barang berharga. Polisi yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kemudian melakukan penyelidikan, termasuk menyita CCTV rumah. Polisi juga telah memeriksa penghuni rumah, yaitu mahasiswi kedokteran perguruan tinggi swasta di Makassar.
Korban yang saat itu hanya seorang diri mendengar suara pintu terbuka dan melihat salah satu pelaku masuk rumah. Korban yang ketakutan bersembunyi dalam kamar. Pelaku yang mengetahui korban dalam kamar memaksa masuk. Korban yang tidak ingin disakiti oleh pelaku akhirnya membuka pintu kamar sehingga akhirnya disekap dengan senjata tajam. Korban masuk ke rumah, naik ke lantai 2. Kemungkinan pelaku mengikuti korban dari belakang. Ya, korban setelah berada di lantai 2, dia mendengar ada suara cungkil pintu, sehingga korban masuk dalamnya. Dan ini pelaku naik ke lantai 2 dan memaksa untuk masuk ke dalam kamar korban dan mengancam korban dengan menggunakan pisau dan obeng, dan memaksa korban untuk menunjukkan barang-barang berharga dalam kamarnya. Dan pelaku berhasil mengambil beberapa benda yang berharga berupa uang, ada cincin dan ada laptop. Ada ancaman itu. Ya, itu dari pengakuan korban bahwa pelaku mengancam korban dengan menggunakan pisau dan obeng ya. Siapa disekap katanya? Adalah itu dalam tahap penyelidikannya. Tapi yang jelas ini pencurian dengan pemberatan karena dilakukan malam hari lebih dari 1 orang dan mencungkil masuk ke dalam tempat dengan merusak. Ini katanya sudah berapa kali nanti masuk ke rumahnya? Bagaimana? Katanya sudah berapa kali masuk ke rumah? Kita itu masih dalam penyelidikannya. Ini yang khusus yang tadi malam ini. Korban masih siswi? Ya, status dari laporan status orang mahasiswa usia 23 tahun. Waktu itu tadi malam sendiri katakannya dan sendiri. Ya, dari ini sementara pendidikan bahwa memang dari pengakuan sementara bahwa dia sendiri di rumah. Jadi polisi sudah langsung turun TKP dan melihat TKP dan mengumpulkan alat bukti dan penyelidikan termasuk rekaman CCTV. Pelaku diperkirakan berapa orang? Dari pengakuan korban bahwa ada 2 orang, ya laki-laki. Korban yang diketahui bernama Amalia Putri Ramadhani kehilangan sejumlah barang berharga seperti laptop, cincin emas, serta uang tunai 2 juta rupiah. Polisi hingga kini masih memburu pelaku. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Penyelidikan kematian mahasiswa yang tewas saat pendidikan dasar pecinta alam atau Diksar Mapala di Maros masih berlanjut. Petugas gabungan telah melakukan autopsi mayat korban. Tim Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Maros melakukan autopsi jasad Firendi Marievi Wehentau, mahasiswa Teknik Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar ini tewas saat menjalani pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam atau Diksar Mapala di Maros pada 14 Januari 2023. Petugas menggali dan membuka liang lahat korban guna memastikan penyebab kematian yang dianggap tidak wajar oleh keluarga. Pada tubuh korban terdapat luka lebam yang diduga akibat penganiayaan. Saya ingin menegakkan kebenaran dan mencari keadilan buat kami, dan juga supaya peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Karena sampai sekarang tidak ada kejelasan apa sebenarnya penyebab kematiannya. Dari pihak Mapala seolah menutup diri untuk membeberkan apa sebenarnya yang terjadi. Dan pihak Unhas juga saya lihat tidak punya tanggung jawab untuk datang membicarakan dengan pihak keluarga. Dan juga kan untuk mengungkap ini ya pihak kepolisian kan ya harus melakukan autopsi. Sesuai dengan permintaan dari penyidik Polres Maros, kami telah melakukan autopsi kurang lebih 3 jam dan ya proses berjalan dengan lancar dan baik-baik. Sudah halangan. Itu hasilnya sendiri Pak Hari itu. Oke, jadi proses autopsi ini kita masih terus laksanakan pemeriksaan lanjutan ya di laboratorium. Karena itu merupakan bagian dari pemeriksaan. Dan untuk waktu mungkin tadi kita koordinasi dengan Kasat dan keluarga kurang lebih sebulan lah kita tuntaskan. Kurang lebih ya, bisa kurang bisa lebih. Polisi hingga kini telah memeriksa 18 saksi meliputi panitia Diksar Mapala Unhas termasuk menyita bukti pesan singkat dari ponsel korban. Terkait dengan kemungkinan sudah berapa orang yang sudah diperiksa saksi? Untuk sampai saat ini kami telah melakukan klarifikasi terhadap
16 orang. Siapa-siapa itu? Yang pertama itu dari pihak peserta, kemudian dari pihak panitia, kemudian dari warga di sekitar tempat diksar. Sampai sejauh ini Konan, apakah ada tambahan barang bukti yang diserahkan pihak keluarga Konan untuk pihak Polres Maros sendiri? Seperti tadi katanya ada bukti-bukti chat atau... Ya, bukti chat sudah diserahkan. Nanti kita lakukan pendalaman. Firendi Marievi tewas saat mengikuti Diksar Mapala di Desa Tompo Bulu. Mahasiswa umur 19 tahun itu diduga mengembuskan napas terakhir akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan di alam terbuka hingga mengalami sesak napas. Keluarga meminta pertanggungjawaban panitia lantaran kematian almarhum diklaim terkesan ditutup-tutupi. Korban tewas pada Jumat malam, namun keluarga malah dikabarkan usai jenazah disemayamkan di Rumah Sakit Grestelina, Kota Makassar pada Sabtu pagi. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.